Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz di video pembelajaran tentang sejarah agama Islam. Nah, untuk video pembelajaran ini Ustadz akan menyampaikan tentang masih Daulah Abbasiyah ya. Sama kemarin kita kan kemarin sudah bahas tentang ini pembentukannya ya. Ada beberapa faktor, ada 5 faktor yang mendukung terbentuknya dari Daulah Abbasiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan peradaban dan juga kebudayaan dari Abbasiyah ini. Nah, kedaulahan Abbasiyah ini merupakan lanjutan dari kedaulatan dari Umayyah ya, walaupun kita tahu ya Abbasiyah ini adalah kedaulatan yang mengakhiri dari kedaulatan Umayyah, yang di faktor yang terakhir, faktor pendukungnya terbentuknya dari Daulah Abbasiyah ini adalah terbunuhnya Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir dari Daulah Umayyah, sehingga menjadi titik balik terbentuknya atau bangkitnya dari Daulah Abbasiyah ini. Nah, dalam kemajuan peradaban dan juga kebudayaan dari Daulah Abbasiyah ini itu dipengaruhi oleh banyaknya suku, bangsa, ras, dan juga kebudayaan yang berbeda. Karena Daulah Abbasiyah ini Ustadz katakan tadi merupakan lanjutan dari, bisa dikatakan lanjutan dari kedaulatan Umayyah, yang dimana isinya dari suatu kedaulatan tersebut berisi dari berbagai macam suku, ras, agama, dan juga bangsa gitu. Nah, maka dari itu Daulah Abbasiyah ini juga memiliki berbagai macam keragaman peradaban dan juga kebudayaan. Nah, lalu dalam kemajuannya itu yang paling menonjol dari Daulah Abbasiyah nanti akan Ustadz sebutkan satu persatu, akan Ustadz jelaskan satu persatu. Namun untuk saat ini di video pembelajaran ini Ustadz akan menjelaskan tentang kemajuan dari bagian pertumbuhan pendidikan atau ilmu pengetahuan yang ada di Daulah Abbasiyah. Nah, pertumbuhan ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama tadi seperti Ustadz katakan karena berbeda suku, bangsa, etnis, dan segala macamnya. Yang pertama adalah bercampurnya budaya dan bahasa yang berbeda. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Persia, ada bahasa Arab bercampur menjadi satu, dan sehingga dari Daulah Abbasiyah ini berarti kan secara tidak langsung itu aja udah ada ada tiga bahasa, dan bisa menjadi pertumbuhan atau kemajuan ilmu pengetahuan bagi Daulah Abbasiyah ini. Karena apa? Yang tidak dikuasai, yang dikuasai tidak hanya bahasa bahasa Arab aja, ternyata ada bahasa Persia dan juga ada bahasa Yunani dan juga ada berbagai macam bahasa yang ada di Daulah Umayyah ini. Dan penerjemahan ini dilakukan oleh Abdullah bin Muqaffa di dalam bukunya yang Alilah Wadamiyah dalam masa kekhalifahan Al-Mansur, yaitu pada tahun 726 Masehi. Itu dimulailah kegiatan penerjemahannya dari bahasa Sanskerta tadi, bahasa Surani, bahasa Yunani ditranslate dulu ke bahasa Persia. Terus pada akhirnya ditranslate ke bahasa Arab, karena bahasa Arab yang dijadikan bahasa nasional ketika masa itu, atau bahasa yang memang umumnya itu kan. Bahasa Persia, bahasa Arab itu salah satu bahasa yang sering dipakai pada zaman itu. Lalu salah satu menjadi faktor berkembangnya ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah ini adalah didirikannya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu apa? Sejenis perpustakaan ya. Kayak perpustakaan. Jadi di sana berisi koleksi-koleksi buku yang banyak tentang beberapa ilmu pengetahuan, termasuk terjemahan-terjemahan tadi, yaitu berbagai macam ilmu pengetahuan disimpan di sana. Sehingga ada referensi lah kalau misalnya orang atau ilmuwan yang ingin mempelajari sesuatu bisa ke sana dan juga membaca-bacanya. Ya kayak kalian juga kalau misalnya pengen baca-baca ke perpustakaan, kalau malas baca ya nggak dapat ilmu pengetahuan nanti, ya enggak. Nah, lalu faktor yang keempat adalah pembentukan majelis munazarat
pada kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun, yaitu di situ merupakan lembaga yang membahas tentang segala macam ilmu pengetahuan. Jadi ya segala macam ilmu pengetahuan itu dibahas di situ, yaitu yang pada kekhalifahan Abdullah Al-Ma'mun tadi didirikanlah sebuah majelis yang membahas segala macam ilmu pengetahuan yang bernama Majelis Munazarat tadi. Faktor yang terakhir adalah pembentukan Korps Ulama. Pembentukan Korps Ulama ini terjadi pada kepemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Nah, tujuan dibentuknya Korps Ulama ini untuk mengkaji, menerjemah, dan juga mempelajari sisa-sisa dari kebudayaan kuno. Nah, kenapa sih kebudayaan kuno ini perlu dipelajari lagi? Sedangkan kita mempelajari sejarah mereka gitu. Jadi mereka mempelajari sejarahnya lagi, ada sejarah lagi. Kenapa kira-kira? Nah, karena gini, sama aja kayak kita belajar dari sejarah gitu kan. Berarti kita bisa memetik apa sih yang kita bisa ambil dari sejarah itu. Kira-kira kan apa yang tidak kita ada ya sekarang, kita belajar dari sejarah yang telah lampau, berarti kita bisa memperbaikinya gitu kan. Pengalaman-pengalaman ataupun ilmu pengetahuan yang sudah ada pada zaman dahulu kita pelajari lagi, bisa kita kembangkan lagi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya belajar sejarah. Dan dari sejarah itu misalnya di suatu sejarah ada suatu kesalahan, kita bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke, mungkin segitu dulu pembelajaran kita pada video ini. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang kemajuan-kemajuan yang lain. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.